Selamat pagi teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya Mr. G Kebumen BF dari Kebumen. Saya hari ini khusus main ke Pasuruan menghadiri lomba SMM yang diselenggarakan teman-teman juga. Jadi pagi ini saya ada di rumah makan Sri yang terkenal di sini dan makanannya juga sip, top. Ini dari tahun 1974. Jadi seumuran saya di rumah makannya. Nah, di sela-sela tadi kita sudah sarapan. Nah, ini sebentar lagi kita akan ke tempat lomba. Tapi saya coba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang setia di YouTube saya. Saya sapa dulu. Yang pertama, Pak Devi Bahrul Amin. Selamat pagi Pak Devi Bahrul Amin. Pak Devi ini menanyakan bagaimana mengatasi murai bulu kusam atau bulu jelek, bulu tua di kandang. Apakah bisa produksi normal? Apa ada resiko atau kejelekannya? Nah, jadi gini Pak Devi, menurut pengalaman saya, burung itu kan ada masanya. Jadi kita ngomong ideal penjodohan dulu. Kalau ideal penjodohan menurut saya, jantan betina harus sama-sama bulu bagus atau setelah selesai mabung. Kalau jantan paling enggak umur 1,5-2 tahun, dan kalau betina 7-8 bulan sudah mulai kita proses penjodohan. Kalau hokinya baik, hokinya bagus, di 9-10 bulan sudah mulai produksi. Nah, kalau kita ngomong standar juga, hokinya bagus, didojolkan bagus, langsung jadi, itu satu periode kurang lebih 10-12 kali lah kalau normal. Kita ngomong normal ya, normal itu dalam arti tidak ada salah satu yang mabung dulu. Nah, biasanya kalau normal seperti itu, nanti di ke 10-11 itu bulunya memang mulai jelek, mulai kusam, dan ada yang rontok mungkin sudah mulai. Nah, kalau saya sudah mulai mau rontok gitu, tak tarik biasanya. Jadi tak tarik keluar dari kandang ternak, saya ganti yang baru. Nah, yang tua ini, bulu tua ini kita pisah di sangkar kotak sendiri-sendiri supaya mabung bagus dulu, supaya hasilnya maksimal. Karena apa? Kalau kita paksa produksi terus, biasanya anakannya kurang bagus, trotolnya hasilnya kurang maksimal. Ada kemungkinan cacat, ada kemungkinan mati, ada kemungkinan kalaupun hidup itu kayak orang tidak normal gitu. Jadi saran saya, kalau sudah bulunya jelek ya ditarik. Itu kita ngomong normal dulu. Terus yang kedua, kita ngomong yang tidak normal. Tidak normalnya gini. Jadi bulu baru sekali, 2 kali, 3 kali produksi, bulunya sudah jelek gitu, sudah kusam jelek gitu. Nah, ada kemungkinan karena mandinya nggak bagus. Jadi bapak mungkin air bak mandinya itu tidak diganti tiap hari, tidak dibersihkan. Jadi burung malas mandi. Nah, biasanya juga bulunya jadi jelek. Kadang bulu yang kecilnya itu bisa cepat-cepat gitu. Nah, kalau bulu kusamnya seperti itu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi memang belum waktunya mabung gitu loh. Jadi kusam karena memang kusam masih diproduktif. Jadi itu nggak ada masalah. Jadi itu yang bisa tak sampaikan dulu. Jadi kita ngomong tadi idealnya seperti itu. Nah, kadang juga menjodohkan kita sudah jantannya bulu baru, betinanya bulu baru, di perjalanan 1-2 kali produksi apa 3 kali produksi, betinanya biasanya bodol. Nah, sudah ya, untuk antisipasi ya kita ganti betina aja, di proses penjodohan lagi. Kalau enggak nanti enggak produksi, kalau saling nunggu enggak produksi. Jadi ditungguin di kandang, betinanya ambrol, otomatis enggak produksi. Nah, enggak produksi, besok betinanya bulu baru, gantian jantannya ambrol, ya enggak bakal produksi. Itu mungkin banyak kendala teman-teman peternak yang produksinya kurang lancar seperti itu. Nah, saya menyarankan kalau salah satu ambrol dengan kondisi masih bagus, ya kita ganti jodoh aja.
kita akan dijodohin dari awal, nggak ada masalah. Nggak ada masalahnya apa? Ya, kalau kita milih indukan kan harusnya breednya sudah bagus-bagus ya. Jadi kalau bagus ketemu bagus, rata-rata bagus gitu. Rata-rata bagus. Saya nggak ngomong bagus sekali nggak, ya rata-rata bagus atau nggak jelek lah. Seperti itu. Jadi kalau kelas-kelasnya sama, nggak ada masalah yang seperti itu. Nah, itu mungkin bisa membantu Pak Dewi Barul Amin ya. Jadi itu yang sharingan yang bisa saya sampaikan ke Pak Devi. Semoga bermanfaat dan bisa diambil yang positifnya aja. Kalau mungkin nggak bagus ya nggak usah, nggak apa-apa. Terus saya sapa yang kedua, Pak Muhammad Tegar Rahayu. Selamat pagi Pak Muhammad Tegar Rahayu. Pak Muhammad Tegar Rahayu ini menanyakan, apakah burung kualitas bisa kita buat sendiri? Atau terlahir dari burung itu sendiri? Kalau pemikiran saya Pak, kualitas burung itu bisa dibuat, kata Pak Muhammad ini. Bagaimana menurut Mr. G? Nah, jadi gini Pak, memang burung kualitas itu karena dia terlahir sebagai juara, sebagai petarung. Tinggal nanti kalau kita ngomong dalam tanda kutip di alam, apakah kita ambil trotolnya pas indukan yang memang juara atau rajanya di hutan tersebut. Kita kan sama-sama nggak ngerti. Tapi karena sekarang ini trennya sudah breeding semua, kita sebagai manusia berusaha membuat burung atau murai ini sesuai kualitas kita. Nah, itu yang banyak sekarang dilakukan peternak termasuk saya. Nah, makanya kalau kita atau saya beli burung di lapangan, ya kita milih. Ya memang kalau kita milih dengan standar-standar tertentu, terus kita lihat stabilnya, kita lihat powernya, kita lihat lagunya, panjang-panjang lagunya, speednya, gayanya, durasinya, buka mulutnya. Nah, itu kan harus memenuhi banyak kriteria. Kalau burung dengan memenuhi banyak kriteria itu biasanya memang mahal. Biasanya memang mahal. Nah, kalau kita sudah mendapatkan burung yang seperti itu, pas mungkin bodinya agak bagus, ekornya panjang melengkung gitu, wah itu lebih bagus lagi. Tapi yang pasti kalau kita mau burung ternak, burung kualitas atau burung lapangan, ya kita harus membeli jantannya ya di lapangan. Dalam di lapangan ini bukan sekedar juara, tapi dilihat materinya seperti apa. Nah, makanya kadang kalau saya ambil jantan dari lomba-lomba itu, saya pasti memberikan spek yang tinggi. Kalau kelasnya menengah ke bawah atau menengah ke atas, bukan level atas, saya nggak mau biasanya. Karena saya juga jual merek gitu loh. Jadi harus kualitasnya memenuhi standar saya dulu. Layak di tempat, layak diternak di breeding saya. Itu penting. Nah, nanti kalau masalah betina, saya dari pertama ternak dari 11 tahun yang lalu, ya saya berusaha ambil dari anakan-anakan dari breeder yang menurut saya masuk di standar saya. Itu di awal 2010, 2011. Terus ke depan kita crossing 1, 2 tahun, 3 tahun kita dapetin anakan-anakan kita sendiri. Kita masih sortir. Yang bagus-bagus masih pakai sendiri sampai sekarang. Jadi di tempat saya kurang lebih 70 pasang, kandang 38, itu hampir 99% betina dari kita sendiri. Jadi saya bisa ngontrol kualitas trotolan saya. Dan sampai dengan saat ini pun saya masih belanja. Dalam arti belanja burung mana yang memang menurut saya layak untuk dibeli dan diternak masuk breeding saya pasti beli. Nominal ya pasti lumayan mahal lah menurut saya. Dan satu lagi, banyak juga hasil-hasil ternakan saya yang sudah dilombakan teman-teman atau konsumen saya, beberapa ada yang tak tarik balik. Karena apa? Ya mau tak pakai untuk breeding, karena memang secara kualitas di atas rata-rata. Seperti itu. Jadi itu mungkin bisa menjawab Pak Muhammad ya. Jadi saat ini memang para breeder itu berusaha membuat
burung yang berkualitas. Nah, hasilnya seperti apa bukan saya yang bilang, bukan saya kita yang ngomong, tapi besok kalau dilombakan di konsumen. Besok kalau sudah dibeli di konsumen, lepas trotol, mabung sekali, 2 kali, 3 kali, dilombakan seperti apa. Nah, itu kualitas yang sebenarnya. Jadi bukan kita ngomong, kualitas kita baik, tidak hanya kita ngomong di mulut gitu loh. Jadi harus memang yang pembuktian di lapangan. Nah, di lapangan seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi secara garis besar memang sekarang mayoritas ya kualitas burung berusaha masing-masing breeder ini berlomba untuk supaya kualitasnya baik. Seperti itu, termasuk saya. Jadi mungkin Pak Muhammad Tegar bisa ada gambaran. Makanya kalau kita ternak ya kita harus mau putusin Bapak mau main di mana gitu. Kalau ngomong kualitas ya kita ngomong kualitas, ya kita main burung lomba. Seperti itu. Ya jadi itu yang kepingin tak sampaikan ke Pak Muhammad Tegar Rahayu. Dan satu lagi mungkin saya mau sharing saja. Ini bukan sebuah pertanyaan tapi sharing. Jadi tidak ada sesuatu yang mudah dan tidak ada sesuatu yang baik bisa diraih dengan mudah. Tidak segampang membalik telapak tangan katanya. Saya pun ya setelah 11 tahun ini ternak dengan materi yang saya tidak ngomong tambal sulam, tapi saya selalu memperbaiki indukan saya, terutama jantan. Karena betina selama 10 tahun, 11 tahun jalan ini, ya saya cukup pede dengan betina saya. Jadi saya pilih dari yang terbaik. Kalau sudah ngomong gitu, sudah feeling saya aja. Kalau perawat saya ngumpulin mana yang bagus, saya pilih yang menurut saya baik, ya saya pakai sendiri. Terus ada beberapa teman yang memang mau beli untuk upgrade kandangnya, ya kita kasih. Jadi kalau betina memang tidak kita jual semua, tidak. Kalau trotol jantan kita mayoritas jual semua. Tapi kalau betina kita memang tidak. Kalau memang istilahnya nggak srek gitu, yang kita srek ya kita tahan, yang nggak srek ya kita dijual nggak apa-apa. Cuma tidak untuk penawaran seperti itu. Jadi sampai dengan saat ini pun ya beberapa teman ngomong hasil dari tempat kita tidak jelek, cukup bagus. Tapi bukan membuat saya sombong, tidak. Tapi sampai saat ini pun saya tetap atau akan terus memperbaiki atau mengupdate kandang saya juga sendiri, terutama tadi yang jantan. Jadi bidikan saya banyak ya bisa di latber atau di lomba regional atau nasional saya akan bidik. Cuman kadang bidikan saya ini seperti kayak Raja Dusel kemarin saya sekali-sekali expose gitu. Cuman rata-rata saya nggak expose. Cuman ya kalau bercandanya itu, kalau kita expose semua kan ibarat lomba itu kan kayak orang perang. Kalau kita expose semua kan kekuatan kita jadi orang lain tahu gitu. Kalau kita anggapnya seperti itu, bukan berantem dalam tanda kutip fisik, tidak. Tapi saya kepengennya adu kualitas trotol di lapangan seperti itu. Jadi ada beberapa atau malah cuma satu tok kemarin yang tak expose itu Raja Dusel. Lainnya saya setelah Raja Dusel saya mungkin ada sekitar 10 pejantan ada. Ya fantastis lah. Fantastis harganya menurut saya per ekornya. Saya bidik ada info sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau perlu saya lihat kalau harganya mahal sekali, serap kita beli. Cuman memang tidak tak expose. Atau belum saya expose. Kayak Raja Dusel itu saya expose kurang lebih bulan 4, bulan 5, padahal saya transaksinya sudah awal tahun. Jadi ya sesekali boleh lah. Efeknya memang luar biasa kalau kita expose. Kayak Raja Dusel itu kemarin inden sudah sampai 18 orang. Sekarang ini sudah produksi ya baru memenuhi 6 orang lah. Semoga bisa terpenuhi semua. Jadi saya kepingin menyampaikan ke teman-teman breeder tetap semangat. Memang tidak gampang.
Kita breeding murah itu nggak gampang, selalu ada masalah. Sampai dengan detik ini pun saya masih banyak masalah. Nah, gunanya kita punya teman atau di asosiasi, saya kebetulan ikut di APBN, ya kita bisa sharing informasi supaya apa? Supaya tingkat kegagalannya bisa kita minimkan. Kalau ngomong 100% saya ngomong enggak kembali, saya sering ngomong itu. Tapi tingkat kegagalannya bisa kita minimalkan. Di situ kita bisa sharing. Jadi ya kegagalan banyak lah. Kayak kemarin kita nyoba muda kandang, ada nyoba 10 kandang, berhasil 3, 4 gagal. 4 gagal ini kurang lebih 12 trotol. Nah, kalau harganya sudah berapa? Cuman kita harus berani ke sana. Kalau yang sudah gagal ya sudah, kita 7 hari kita panen. Nah, yang 3 ini belum tahu. Cuman ke depan nanti akan saya berusaha mudah kandangan semua supaya hasilnya lebih optimal. Tapi kalau memang yang nakal, jantannya buang telur atau buang anak kan sudah susah. Ya itu kita panen 7 hari aja. Tapi kalau yang bisa kita mulai mudah kandang semua. Jadi supaya maksimal lah seperti itu. Jadi tetap teman-teman breeder harus semangat dan kita nanti ketemu di lapangan sebagai breeder karena yang mungkin yang lombakan sudah bukan kita atau kalaupun kita juga bisa, tapi teman-teman konsumen yang lombakan. Dan saya sampai saat ini cukup bangga karena banyak konsumen saya yang memberikan laporan baik. Saya tiap minggu habis minggu lomba itu Senin, Selasa, Rabu itu saya pasti banyak posting burung-burung yang dibeli teman-teman atau dibeli konsumen yang sudah moncer di lapangan. Jadi saya lebih ada kebanggaan tersendiri ke sana. Dan terakhir ini saya sudah mempunyai banyak franchise. Saya mendidik atau meng-sharingkan orang-orang yang ngambil pasangan ke kita. Jadi kita ajarin breeding sampai dengan anakan panen sampai terakhir bisa jual, termasuk secara manajemen keuangan. Dan saya cukup bangga juga karena banyak yang sudah berhasil. Dan banyak membantu teman-teman yang dalam tanda kutip kemarin di suasana COVID ini usahanya banyak gagal, tapi begitu di breeding ini bisa membantu untuk ya paling enggak jalan lah karena usahanya tutup atau berhenti seperti itu. Dan saya akan terus istilahnya ke depan planning saya memang saya di tiap kota ada franchise. Ya silahkan teman-teman yang berminat, kita tetap nanti akan sharingkan. Jadi franchise kita sudah mulai Palembang ada, Lampung ada, Jakarta ada, Bandung ada, kemarin Ciamis, terus Cikampek, Cikarang ada, di Jawa Tengah Kebumen sendiri juga ada, terus di Semarang ada, di Solo ada, ke timur, di Malang ada, di Madura ada, di Surabaya ada, Sidoarjo ada. Nah, nanti kita akan buka jaringan. Jadi teman-teman yang mau hasil trotol kita tidak perlu jauh-jauh ke Kebumen, bisa melihat contohnya di kota-kota yang ada franchise-nya dengan saya. Itu dulu teman-teman YouTube. Tetap semangat bagi para breeder. Dan saya sudahi dulu karena sudah agak siang, saya mesti ke lomba SMM. Selamat pagi, sampai ketemu lagi, salam konservasi, berkah dalem.